mutadurang nga malay sakin ni walit patay ni sinabababa sinabababa nato si Jegi, nato si Puwata kali itik ko, ancolok ko, narekuya mulo, kibingi po. Dapo na batara pupusan na langit iteteng ko ang sarang saliwusan. Jadi makawali ito, siring ito menjaga. Kori to dato, jan kori boti langit mutadurang nga malay sakin. Yan biasa siri. Kung yan nagagalalang na chinitammak kwa, yan sa kawali. Yan ang pagkajaan. Ketemu telebang korostok korwan ni tundui papamada kaserai. Sikiri pumo codam pulang wala makuing ngorok kajwa bisuneo. Kesabaran, keuletan, dan jiwa yang suci menjadi gambaran sosok seorang pandai besi. Besi dan manusia seakan tak terpisahkan. Besi menjadi bagian dari sejarah panjang peradaban manusia. Penempaan besi di kalangan masyarakat Bugis berkembang pesat sekitar abad ke-13. Lanreseng Manurung, sebuah alat penempaan besi peninggalan Laum Masa, merupakan salah satu bukti sejarah. Lontara Akkarungan Ribone mencatat, Laum Masa merupakan Raja Bone kedua yang memerintah sekitar tahun 1365 hingga tahun 1398 bergelar Peta Pandre Besie Mulaye Pandre. Beliau mengajarkan banyak inovasi mengenai teknik penempaan besi, termasuk pusaka kawali. Diyakini, sebelum besi diturunkan ke bumi, besi dan manusia telah bersumpah saling menjaga di hadapan Sang Pencipta. Kita miseneko, inumi darana, andri jukuna, sangi kebutuhan. Nareko to miseneko, ajak mongolo. Nareko mangolo ko to miseneko, marca italo ko, mahu pincer ko, pupur ko serekau, mau lama ini, mau ketani marundu nareko to miseneko pasudarana. Nasabak manguru nadi ko, manguru puak ko. Nasabak waktu nolo di panuru besino ko dilino. Maka dai talo hinabita. Nato si Jajing, nato si Puwata kale, itik ko, acolok ko, narekuya mulut, kibingi puak. Dalam pandangan Islam, besi merupakan anugerah yang suci. Dalam Al-Quran terdapat surah Al-Hadid yang menjelaskan keutamaan besi diciptakan untuk umat manusia. Keahlian dan kesaktian menempa pusaka hanya dimiliki oleh seorang pandai besi. Pelibatan dimensi metafisik senantiasa menghasilkan pusaka yang bertuah. Dimensi tanah, air, api, serta udara merupakan perwujudan sulapa epak yang digabungkan dalam proses penempaan kawali. Mengacu pada perhitungan Lontara Panandrang, dijelaskan bahwa malam ke-27 usia bulan dianggap baik untuk memulai penempaan pusaka. Ya, saya pikir pandai besi ini, sosok seorang pandai besi ini adalah orang-orang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi keahlian dari leluhur mereka. Jadi selama proses penempaan itu mereka sangat
sangat-sangat hati-hati. Mereka tidak akan pernah mau menjatuhkan besi itu ke tanah, karena mereka pikir bahwa ini adalah sebuah perlakuan yang tidak baik terhadap besi. Mereka sangat menjaga itu. Mereka harus berpuasa beberapa hari untuk selama pengerjaan usaha tersebut. Mereka tidak bersentuhan lagi dengan istrinya. Kenapa kemudian? Karena mereka berpikir bahwa ini yang ditempa ini, yang sedang dibuat ini adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral, dan akan menjadi simbol kehormatan untuk tuannya. Menjadi sebuah tradisi, seorang anak laki-laki yang lahir akan diberi kawali. Apa mula mau pergi becu? Ikut becu ya. Jadi ini kawali biasa tu bawa seolah ke becu gitu. Jadi ini kawali. Bisa berkumpul rasa teh. Yang penjaga anak lolo. Wajah sangat dia di lorang yang kedaian anak sifat mataran ini pada kawali. Punta jiko metode nasa pemanarka kaya iya nasa mati kumuti kamu mutupo iya manakmu pasaman temu tu adiro kaya itu dia asan di bangkung dia nak bangkung itu sakawali itu nasa pasulia rusu umat itu pai di urang rusu cedi jadi itu pasulia rusu jadi becumu pa ya si wisme ini asangi bangkung pamula totoku neneku gimana bangkungnya. Kawali menjadi identitas seorang laki-laki Bugis, menjadi perlambang kedewasaan, kesatriaan, keberanian, dan tanggung jawab. Begitupun dengan wibawa kepemimpinan. Ini dipakai orang ini, tapi orang ini kiri tongengnya, dia nama kada orang ini kiri salah. Kalau dia nama kada kawan dia lah kawan dia lah pasti malah dia penjaga diri. Di kawai ya deh, Pak Yaro siri mi di anu tuh siri. Gecong, Toasi, dan Raja merupakan model khas kawali Bugis. Seiring perkembangannya, kawali model luwu dan lompo batang juga mulai dibuat oleh Pandre Bugis. Mak bicara besi, lu, Rajang, Gecong, Tubang, Malela, maka di lu kuya na piara po ako, ang katawin yung pada. Mati Malela, maka dadega chokwa sa kanapakang kapumalatawan. Asal mo dingin itu cicak darana aja lena. Mati tu bange maka dadega chokwa sa kanapakang kapumalatawan. Narikok kwa maka kwa riwina kwa ku dengi tabara. Mati gicongnya maka dadega chokwa sa kanapanuro pumalatala boleh ributin lagi. Mutajak dar kwa ku kanakapi dena tandri baki. Mati arajangi maka dadega chokwa sa kanapakang kapumalatawan. Nasabayak na sompatulino. Mati wasilangan rumah kadedede di sengah kosam pak siaga mai tamu na pakaka kung latali lena lino dena lewu walan ringi luta na kak deka alagat turu pula dibutin lagi nori pandini. Iro nak gecong landro na desengil gecong. Jadi iro lagi gecong manguni kawali. Istilahnya tuh kalau pakai disuruh mak bu ewangen kan peralatan perang kasih ewangen mak bu kawali rodo lagi cuma bu kawali tanam ini udah boleh bu nak pernah pese akhirnya mencaci di kawali makanya ya tuh gecongnya hampir semua gecong itu berapa kadang di pese ada tenang pese bekas ini jari sebab memang asalnya di pese minat ibu. Nah, iro gecongnya mesti seimbang. Maringan,
ko seimbang na mapakoy mo dili na asana seimbang jadi pwede na seimbang mapakoy tan lagi ito jadi ro desa raja komuter di raja alangkah desa raja di Kajuara kecamatan Kajuara komuter mundur tipu koniro mundur di Landro karena itu Landro kami sadar dengan kelinga apa ada teman Landro setiap benin Jumai di kelinga sadar ini kalau iro to piarain iro aman ringangnya to bisa mau mangandro ni iro to manuengi dak pakampina aman ringi to jaga yang aman ringi mangandro ni akhirnya wani Jumai yang karena dia yang kelinga to malandro persis matu genda itu Jumah yang karena kawali topo di aman landre sengi kan bisa hari saya kena surah pertama kau si kotong kan sekolah ini biasa ngira aja jadi tetapi pas Pak Riolo ya mineng kata tebu kawali kung ka anak rumah surah makbu digaga to biasa pun ne kawali raja Riolo digato sama pun ne kawali raja Keseimbangan merupakan kesempurnaan mahakarya seorang pandai besi. Keahlian penempaan mampu menghasilkan corak dan motif tertentu yang dikenal sebagai sisi dan pamor. Sisi dan pamor dimaknai sebagai senung-senungeng, sebuah medium harapan akan kebaikan dan rahmat dari Sang Pencipta. Begitupun sebaliknya, terdapat sisi dan pamor yang justru mendatangkan musibah kepada pemiliknya. Kau kadang nak pilih matang, kadang ia cocok sifatnya dia nak pilih hujan. Enggak matang aku yang ke kawaliku. Kalau kau menarang dia nakku, belum tentu yang mana nakku si cocok ya kawali. Jadi hitam itu sifat-sifatnya. Jika ni kau di teteng ya kawali. Ni kau di teteng. Kalau oh ia bijakku, di ketani ya kawali. Si cocok itu sifatnya. Kuma palai yang kena mapalla matto sifat warani. Kuma kundre yang sifat salama ya. Pak kawali itu sifat salama ditambah to polisi sini ro kawali. Narik ko matabba ipamorok na dilalangin di saliwangi maka ditawe dia na syawati kit balita betul dia lo liput dulu artinya benengin katot tadengi dia lo liput aja ki pangkau kan yang biasa termasuk era sisi kawali di poliku di ujunna pak itu tahu kawali sebenarnya terlalu ujunna mata rengi ujungnya meni ujunna pamorok di teng di laleng wujud teh juruna pamoro itu saliwa wujud teh jadi terlujuna namu maga galon pamoro na kawali ko diga pamoro tuo na termasuk ni besi biasa ireseng pamoro tuo mate ba pala jampui pamoro na mapute pada salata ya to si senurut tuo mapute pada jaru kopat palawang na bajae basilalo yero senungan na pamoro tuwe yamana ri sapa anu tuo degaga aju kaju odit tu pada kau kaya sebok pitu perlu benerena terus sebok pitu dua maknana nomor sedi manyamu punana yang kedua de nalo dipitak pari kamaka di pengalatala sampai lor pengalatala kemudian ya mak balese maka itu mak balese pada motero do anu maka da nasaba elor pengalatala mesti manyamu punana nasaba mak balese di kodilise mesti anu magalowan lise na jadi itu balese petanne war balik lise ya to si senungan belum pulangnya asal mumpung ulangnya engka dale puana ya kau sahana
Ia batu lapas, ke batu ke lapai ke dale na kuana, ia ku usahana. Na sabak mapak doki ku pongan la taala ku maka deki ku de kurisnya. Anu mau pu boleh ku besi tapi kaya sana sabar. Na sabak pongan la taala ku dilani jori maka da mingkul di sei sababa. Sinin na sewa-sewa mapune sabah. Memiliki serat yang bagus, kayu kemuning menjadi pilihan dalam pembuatan gagang. Terdapat kepercayaan bahwa jenis kayu ini mampu menolak bala. Sarung kawali dibuat dengan menggunakan bahan kayu cendana. Di samping kuat, kayu cendana mudah dibentuk dan diukir sesuai motif yang diinginkan. Bagi seorang pandre, proses penyatuan bilah besi dengan gagang merupakan tahapan yang sakral. Terdapat benda-benda tertentu yang ikut dimasukkan ke dalam lubang gagang. Benda tersebut dimaknai sebagai representasi, keinginan dan harapan si pemesan kawali. Wala penampilu, wala pemoja-mojaku. Kebetulan kewarani semua ngaran rewakai sekumali lumampemat sekumali lumangesana. Sebagai benda pusaka yang disakralkan, kawali senantiasa dirawat dan dibersihkan. Di lingkup kerajaan, proses ini dilakukan dalam serangkaian ritual adat Mat Tompang. Ritual Mat Tompang bukan sekedar membersihkan bilah besi dari karat. Ritual ini dipercayai sebagai salah satu medium pengisian kekuatan magis dan pengharapan berkah dari Sang Pencipta. Bagi orang Bugis, siri telah menjadi pandangan hidup mengenai pentingnya menjaga kehormatan. Begitupun dengan kawali yang menjadi simbol penegakan harga diri. Tapi puji nama Tuhan TV, tapi alhamdulillah dengan Tuhan aku tahu TV ya. Orang kecil itu sedih. Pak ya masuk aga lo kalau ketelo kalau kampus ya. Mau kelelem itu sedih. Kurang itu sedih kalau pakai bangku. Temen itu kurang. Iya. Pak lo katega betul TV. Pada itu kalau pakai minyak mau kerja, pak ini itu agak ada mau kerja ya. Kau nyata itu kerja tapi pakai. Matupuri pese, makatan nindri warakeng, telara risiri. Kisah heroik baku tikam dalam satu sarung, melegenda. Betapa harga diri menjadi nilai yang sangat dijaga.